Jadi esensinya adalah di era kita yang pertama, kita bicara ini kan ya, bicara mengenai mass media. Ini kan traditionally kita ketika kita belajar marketing, belajar branding, kita keluarkan budget komunikasi agar apa? Agar message yang kita sampaikan itu coverage area yang cukup besar. Mereka sebagian besar konsumen kenal brand kita. Kemudian berkembang di era kedua kan ya, adalah bagaimana kita me-customize atau mempersonalisasi daripada produk kita untuk individual customer. Tapi menjadi isu berikutnya adalah karena customer juga makin pintar kan. Customer juga punya akses seperti Bapak Ibu Pak, sebagai produsen kan. Dia juga bisa produce apa yang kita hasilkan kan. Sehingga tidak cukup hanya kita mempersonalisasi daripada produk atau komunikasi yang kita berikan kepada customer. Perlu banyak aktor lain. Karena ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa kita provide kan. Karena kebutuhan semakin kompleks, karena understanding mereka semakin kuat kan. Jadi perusahaan punya limitasi Pak. Sehingga mau nggak mau perusahaan juga harus bermitra dengan other partners di ekosistem kita untuk memberikan solusi kepada customer kita kan. Sehingga pendekatan era ketiga adalah kita mencoba, ini banyak aktor di luar tadi ya, kemudian memberikan solusi gagasan tidak hanya kita. Nah ini yang kita sebut di awal tadi bahwa brand ya bekerja untuk customer. Jadi kalau kita lihat di sini ada limitasi Pak ya. Mohon maaf, ada limitasi bagi kita kepada customer kita, sehingga semakin kompleks kita butuh bermitra dengan yang lain, salah satunya dengan community. Nah ini yang coba kita pikirkan ke depan Pak ya, bagaimana meningkatkan efektivitas daripada pengelolaan brand kita. Ya. Nah yang menarik juga ini pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya atau di tempat lain. Jadi bahwa kata kuncinya adalah ketika kita mendevelop brand, bagaimana brand itu punya meaning bagi customer. Pendekatan kita selama ini kita bicara functional benefit kan. Dari produk keluar atribut kita terjemahkan ke dalam benefit fungsional kan. Ya. Tapi tidak hanya functional benefit yang kita rasakan, konsumen juga membutuhkan yang namanya emotional benefit kan. Tapi satu sisi yang cukup menarik, tidak hanya emotional benefit, tapi kita juga bicara mengenai collective benefit ya. Karena generasi muda sekarang ingin exist kan Pak. Bukan hanya benefit untuk kepentingan emosi dia, tapi benefit bagi kepentingan society kan Pak. Collective benefit. Jadi bagaimana saya sebagai tadi beauty advisor, saya dihargai teman-teman saya kan Pak. Itu bukan sekedar manfaat emosional bagi dirinya, tapi juga di antara teman-temannya dia eksis kan. Nah ini yang mungkin perlu kita pikirkan Pak. Jadi ada benefit apa yang kita introduce ke customer kita, tidak hanya sisi functional benefit ya, tidak hanya sisi emotional benefit ya, tapi ada sisi collective benefit. Nah ini yang mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan sebagai pengelola brand Bapak Ibu ya. Nah berikutnya adalah kalau kita bicara penelitian mereka dari Harvard Group ya, untuk functional contribution sekitar 43%, kemudian untuk personal sekitar 29%, untuk kolektif 28%. Yang menarik adalah ketika kita bicara market di Asia, Pak. Kita bicara market di Indonesia, India, China, ya. Yang signifikan adalah kita bicara lebih ke kolektif dan personal benefit. Bukan ke functional benefit ya. Jadi opportunity bagi Bapak Ibu dalam pengolahan brand akan semakin besar. Ya. Jadi mulai dipikirkan Bapak Ibu ya ketika kita ngelola brand kita, apa yang kita bisa kontribusikan baik benefit personal maupun benefit sosial. Agar kita bisa sustain, Pak, agar kita lebih kompetitif dibanding pesaing kita. Nah ini yang mungkin perlu kita develop lebih lanjut Pak. Jadi findingsnya adalah 3 market ini untuk Asia termasuk yang cukup besar ya.